Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kabar kalian tentunya hari ini baik-baik saja, bukan? Pada kesempatan kali ini Buni akan menyampaikan materi pada tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 2 perubahan lingkungan dengan muatan pelajaran IPA, SPDB dan Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini akan ada 6 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai dengan benar. Pembelajaran kedua, melalui kegiatan mengamati video tari, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk pola lantai tari dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat memperagakan pola lantai gerak tari kreasi daerah dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan membaca, siswa dapat menyebutkan peristiwa pada teks dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menjelaskan tentang ketersediaan air bersih dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keenam, melalui kegiatan berkreasi, siswa dapat membuat karya poster tentang dampak siklus bagi kehidupan. Oke, materi pertama kita akan membahas tentang pola lantai. Anak-anakku, tentunya kalian semua sudah pernah melihat orang menari. Pada saat menari, penari kadang-kadang bergerak ke kiri, ke kanan, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran ataupun formasi yang lainnya. Bentuk-bentuk formasi inilah yang disebut dengan pola lantai. Secara umum, pengertian pola lantai itu sendiri adalah pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai itu sendiri secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama membentuk garis lurus dan yang kedua garis lengkung. Pola lantai garis lurus itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan pola lantai garis lengkung itu terdiri dari lingkaran, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang, dan membentuk angka 8. Nah, ini Buni sajikan gambar-gambar bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Yang A, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Yang B itu gambar formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Yang C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Gambar yang D anak-anak itu formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Sedangkan yang E itu formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan gambar yang terakhir itu pola lantai membentuk pola lantai diagonal. Untuk selanjutnya akan Buni tayangkan video tari tradisional atau tari daerah. Nah, coba nanti kalian amati video-video itu dan amati pola lantai yang dibentuk oleh para penari. Pola lantai tari yang pertama adalah tari saman. Bagaimana anak-anak, sudah diamati tadi pola lantainya? Pola lantai tari saman membentuk pola lantai apa? Ya. Tari saman membentuk pola lantai horizontal, yaitu berupa pola lantai garis lurus mendatar ke samping. Untuk selanjutnya video pola lantai tari piring. Coba diamati lagi ya, bagaimana pola lantai yang dibentuk oleh tari piring ini. Pola lantai tari
tari piring membentuk pola lantai vertikal, yakni berupa pola dengan garis lurus mendatar ke depan. Tari yang ketiga pasti kalian sudah dengan lihat gambarnya, nanti kalian tahu sendiri pola lantainya apa. Ini tari kecak. Coba diperhatikan anak-anak. Nah, tari kecak itu membentuk pola lantai lingkaran. Tari kecak dari mana anak-anak? Dari Bali. Oke, untuk tugas kalian di rumah untuk minggu depan ya anak-anak, coba kalian memperagakan tari yang sudah ada, yang sudah punya tampilkan tadi. Coba nanti kalian pilih salah satu tari mana yang akan kalian peragakan. Anak-anak setelah menari, tentunya para penari akan merasa lelah dan haus. Kalau haus, kira-kira mereka harus membutuhkan apa ya? Kayak kalau haus, seseorang itu memerlukan air. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang siklus air. Nah, sekarang Bunia akan memberikan sebuah bacaan dengan judul Siklus Air dan Bencana Kekeringan. Coba kalian baca bacaan yang sudah Bunia tampilkan di layar. Nanti kalian cari tahu peristiwa apa saja yang ada dalam bacaan tersebut. Judulnya, bacaannya Siklus Air dan Bencana Kekeringan. Coba kalian baca terlebih dahulu bacaan tersebut. Nah, peristiwa apa saja yang ada dalam teks siklus air dan bencana kekeringan anak-anak? Oke, peristiwa yang ada dalam teks tersebut yang pertama adalah siklus air, penguapan air, hujan, dan kekeringan. Siklus air itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Dalam bacaan tadi sudah ada dampak dari musim kemarau. Kalau musim kemarau pastinya akan ada bencana kekeringan. Coba Bunia akan memutarkan sebuah video, kalian amati video tersebut. Nanti dari situ kalian akan tahu dampak dari musim kemarau panjang. Perhatikan ya anak-anak. Musim kemarau berkepanjangan yang melanda wilayah Surabaya, Jawa Timur mengakibatkan puluhan hektar lahan petani tambak ikan di Bulak Benteng Kenjeran, Surabaya mengalami kekeringan. Akibatnya para petani tambak memilih untuk memanfaatkan lahan miliknya untuk dijadikan tambak garam, meski hasilnya tidak seberapa karena harga garam sedang anjlok. Sementara itu, kekeringan juga melanda wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Warga yang berada di Kecamatan Demak dan Kecamatan Karanganyar sudah mengalami krisis air bersih selama 2 bulan. Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa berjalan lebih dari 2 km. Nah, dari video yang sudah Bunia tayangkan tadi, apa saja dampak dari musim kemarau panjang? Nah, pada saat musim kemarau panjang, air permukaan dan air tanah mulai menyusut. Kekurangan air menyebabkan bencana kekeringan. Nah, kalau ini terus berlanjut, bencana kekeringan ini akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Untuk itu anak-anak, karena begitu pentingnya air, makanya penggunaannya pun harus sangat dihemat. Tidak boleh boros dalam menggunakan air. Nah, untuk tugas selanjutnya, Bunia akan memberikan sebuah lembar kerja untuk peserta didik.
yaitu dengan berkreasi. Berdasarkan video dan bacaan siklus air dan bencana kekeringan, buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah poster kalian semenarik mungkin. Pada pembelajaran berikutnya, Buni akan meminta kamu untuk mempresentasikan poster yang akan kamu buat. Selamat bekerja anak-anakku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya, aku mau. Nanti